Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kami, sehingga kami dari kelompok 5 dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Studi Islam dan Moderasi Beragama yang diampu oleh Ibu Nurul Mahmudah. Adapun materi yang akan kami sampaikan yakni tentang bab 5, dimensi-dimensi Islam. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Resto Ofidayati dengan NPM 21030100059. Kemudian ada rekan saya yakni Ihsan Mustaqim Surya Putra dengan NPM 210011040. Kemudian yang terakhir ada rekan saya Sherly Novita Maharani dengan NPM 21030100068. Selanjutnya, pembacaan materi akan dibacakan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ihsan Mustaqim Surya Putra. Saya akan menjelaskan tentang pengertian akidah. Dalam menjelaskan pengertian akidah, terdapat keyakinan atau keimanan. Hal ini karena iman adalah elemen kunci dari iman. Iman adalah kata Arab yang berarti percaya yang meliputi ikrar atau pengakuan dengan lisan, membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan perbuatan. Hal ini berdasarkan hadis yang artinya kota tersebut disebutkan dapat disimpulkan akidah adalah perkara yang wajib untuk diyakini oleh hati seseorang. Hal tersebut menyangkut tentang ketentraman hati dan jiwa, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Akidah merupakan kebenaran yang dapat diterima oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Selanjutnya, kedudukan akidah. Kedudukan akidah sangatlah penting karena akidah merupakan landasan atau asas bagi tegak agama atau diri dan diterimanya suatu amal. Pada dasarnya, manusia telah mengenal Allah bahkan secara global, maka para rasul Allah diutus bukan untuk mengenalkan tentang Allah semata. Selanjutnya, fungsi akidah. Akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, khuraf, dan penyelewengan lainnya. Bid'ah ini adalah bentuk untuk tiadakannya suatu ibadah atau tradisi yang tidak ada dasarnya dalam Islam, dibentuk sendiri oleh manusia atau budaya dan sekitarnya. Kufrat ini merupakan kepercayaan yang bukan berasal dari ajaran Islam, yang meliputi cerita direkayasa yang mengandung dusta seperti penentangan pantangan, terus ramalan-ramalan, adat istiadat, pemujaan, dan segala kepercayaan yang bertentangan dengan akidah serta Al-Quran dan hadis. Untuk itu, akidah berfungsi untuk menolong seseorang. Dengan adanya akidah atau keimanan, tentunya tidak akan terjadi adanya bid'ah dan khuraf. Selanjutnya, karakteristik akidah. Karakter dan ciri-cirinya meliputi keaslian sumbernya. Hal ini karena keyakinan Ahlus Sunnah semata-mata didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan para ulama salaf. Untuk penjelasannya, cara ini tidak ditemukan pada sekte mutakalimin, berpegang pada prinsip kepasrahan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, karena akidah adalah urusan gaib, dan gaib itu hanya lurus dan bersandar pada kepasrahan atau taslim, dan keyakinan penuh atau mutlak kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itu yang diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya harus diterima dan diyakini sepenuhnya. Perkenalkan, saya Sherly Novita Maharani dengan NPM 21030100068. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, kedudukan, dan fungsi syariah. Pertama yaitu pengertian syariah. Kata syariah dan pembacaannya dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 5 kali. Menurut Zazuli, kata syariah secara etimologi mempunyai banyak arti. Salah satunya yaitu syariah yang artinya ketetapan Allah bagi hambanya, dan juga biasa diartikan sebagai jalan yang ditempuh manusia atau jalan yang menuju air, atau bisa juga berarti jelas. Di sini dapat disimpulkan, pengertian syariah merupakan aturan-aturan atau sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Yang kedua yaitu kedudukan syariah.
Menurut Ismail Zuni mengatakan bahwa kedudukan syariah Islam dalam ketatanegaraan Indonesia terbagi menjadi dua periode. Yang pertama, periode penerimaan syariah sebagai sumber persuasif. Yang kedua, periode penerimaan syariah sebagai sumber otoritatif. Dalam hukum konstitusi dikenal persuasive source dan authoritative source. Sumber persuasi adalah sumber yang terhadap seseorang harus yakin dan menerimanya. Sedangkan sumber yang otoritatif adalah sumber yang mempunyai kekuatan authority. Yang ketiga yaitu fungsi syariah. Syariat Islam mempunyai peranan dan fungsi untuk mengatur dan menata kehidupan manusia, mengarahkan kepada jalan kebenaran yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan syariat Islam adalah mengatur dan menata kehidupan untuk kebahagiaan dan kemaslahatan manusia, baik sewaktu hidup di atas dunia fana ini maupun kelak di negeri akhirat. Harus dijalankan syariat Islam sebagai suatu pedoman hidup yang hakiki dan sebagai aturan perundang-undangan yang maha lengkap, mengantar manusia ke pintu kebajikan dan menutup pintu kesesatan. Materi selanjutnya yaitu pengertian, kedudukan, dan fungsi akhlak. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Menurut Ibnu Miskawayh, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan akal pikiran lagi. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan lagi. Akhlak adalah bagian pokok dari ajaran Islam. Akhlak disebut juga ajaran yang berkaitan dengan etika dan budi pekerti. Dapat disimpulkan berarti akhlak berasal dari bahasa Arab dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat atau peragai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Yang kedua yaitu kedudukan akhlak. Untuk mengetahui kedudukan akhlak dalam Islam, maka perlu diuraikan bahwa ada 3 macam sendi Islam yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga kualitas seseorang muslim selalu dapat diukur dengan pelaksanaannya terhadap ketiga macam sendi tersebut. Dari sinilah kita mengetahui kedudukan akhlak dalam Islam yang merupakan sendi yang ketiga dengan fungsi yang selalu mewarnai sikap dan perilaku manusia dalam memanifestasikan keimanannya, ibadahnya, serta muamalahnya terhadap sesama manusia. Kembali lagi bersama saya, Resta Ovidayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi akhlak. Fungsi akhlak dalam Islam diantaranya adalah yang pertama, membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia diciptakan hanyalah untuk menyembahnya dan hanya untuk menaati peraturan-peraturannya. Yang kedua, membentuk manusia yang suka tolong-menolong. Misalnya, dalam kehidupan tidaklah seseorang hidup sendirian, melainkan hidup bersama-sama atau bermasyarakat. Hendaknya kita semua memiliki sikap tolong-menolong. Yang ketiga, membentuk manusia yang jujur, adil, dan berani. Akhlak Islam menganjurkan kepada setiap manusia yang merasa dirinya Islam untuk berbuat kejujuran dan memiliki keberanian serta melaksanakan keadilan dalam arti di segala bidang. Yang keempat, membentuk manusia yang saling hormat menghormati. Akhlak Islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk saling hormat menghormati dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadinya olok-olokan dan saling mencela antara satu sama lain. Yang kelima, membentuk manusia yang tabah dan percaya pada diri sendiri. Manusia dalam hidupnya pasti mempunyai tujuan dan cita-cita. Untuk mencapainya banyak sekali rintangan dan halangan. Jadi ujian bagi dirinya. Untuk itu akhlak Islam mengajarkan kepada manusia supaya dalam menempuh jalan hidupnya memiliki bekal ketakwaan, kesabaran, dan kepercayaan diri. Yang keenam, membentuk manusia yang sopan dan santun. Pendidikan akhlak memberikan didikan kepada manusia untuk selalu membiasakan menjalankan perbuatan-perbuatan yang baik, bertingkah laku sopan, berkata yang lembut terhadap siapa saja. Selanjutnya, ciri-ciri perbuatan yang tergolong dalam perbuatan akhlak menurut Abu Dinata. Menurut Abu Dinata, perbuatan yang tergolong dalam perbuatan akhlak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yakni perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah melekat menjadi kepribadian dan karakternya.
Misalnya, seseorang dikatakan dermawan apabila kedermawanannya telah menjadi kepribadiannya. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran lagi. Hal ini terjadi karena perbuatan tersebut telah melekat dalam jiwa kepribadiannya sehingga dengan mudah dapat dilakukan. Yang ketiga, perbuatan yang timbul atas kemauan orang yang mengerjakannya tanpa ada tekanan atau paksaan diri dari luar. Yang keempat, perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main berpura-pura, sebagaimana yang demikian itu sering terjadi adalah sandiwara. Yang kelima, perbuatan itu adalah perbuatan yang dilakukan karena semata-mata panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.